Ustadz Ustadzah yang dimuliakan Allah, suara saya kedengaran jelas. Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ustadz Ustadzah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah ketemu kembali dengan kami IEC Nurul Falah Surabaya di dalam bincang siang pendidikan. Ya, Alhamdulillah sudah ada beberapa ini yang sudah masuk. Ya, saya sapa. Oh, ini ada Ustadzah Irnawati. Ya. Sehat Ustadzah? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Subianto sudah hadir ya, gitu. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Nggih, Ya, alhamdulillah. Nggih. Ini Alhamdulillah. saya sapa dulu yang lainnya Ustadz. Ada Ustadzah Ima, ada Ustadzah Heni, ada Ustadzah Alifiyah ya, ada Ustadzah siapa lagi? Hidayatul Ihsan. Ada Ustadz Sumantri, ada Ustadzah Indah, ada Wis, Ustadzah Nur dipanggil Laila. Ustazah Ya, Sumantri. Sumantri, Ustadz nggih. Ustaz. Nggih, Ustadz Sumantri ya. Mohon maaf nggih. Eh, Ada Ustadzah Uswatun, ada Ustadz Abdul Aziz, ada Ustadzah Maulida, ada Ustadzah Sopi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini sudah masuk 19 partisipan. Insya Allah yang mendaftar sekitar 30-an nanti Ustadz, gitu nggih. Gitu. Nah, Ustadz-Ustadzah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita ketemu kembali dengan kami IIC Nurul Falah Surabaya dalam acara Bincang Siang Pendidikan episode yang kedua ya. Masih bersama narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Subianto MPD. Gitu, nggih. Nah, Insya Allah nanti akan tepat kita mulai jam 13.00 nggih. Ini masih ada 3 menit lagi. Sekilas kami akan menyampaikan tentang IEC Nurul Falah Surabaya yang walaupun tadi sudah disampaikan di video gitu ya, bahwa IEC Nurul Falah Surabaya ini adalah semacam lembaga konsultan pendidikan yang punya keinginan untuk punya peran di dalam peningkatan kualitas sekolah Islam di Indonesia. Maka bentuk produk kami ada dua, yaitu pelatihan dan pendampingan sekolah. Ya, untuk pelatihan ada pelatihan untuk guru, pelatihan untuk siswa, pelatihan untuk pengelola sekolah atau yayasan, juga untuk orang tua siswa atau wali santri. Ya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa IEC Nurul Falah sudah mentraining sekitar 3.000 guru, itu berarti data 2 tahun yang lalu itu kemungkinan ya. Nah, data terbaru kita sudah mentraining sekitar 5.500 guru ya sampai bulan ini gitu ya. Bahkan ada penambahan lagi kayaknya ini ya. Gitu. Nah, Ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah, komitmen kami di dalam peningkatan kualitas sekolah Islam di Indonesia kita wujudkan di dalam proses pelatihan dan pendampingan sekolah. Di dalam pelatihan kami ada pelatihan yang sifatnya online maupun yang sifatnya offline. Seperti pada siang hari ini, ya, walaupun ini tidak bisa disebut sebagai pelatihan gitu ya, karena ini bincang siang pendidikan, kita ngobrol santai, bagaimana mungkin bisa memberikan secercah harapan gitu ya. Kira-kira seperti apa sih sekolah yang berkualitas gitu ya, seperti itu. Nah, masih bersama nanti dengan pemateri atau narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Subianto MPD yang sudah ada di depan kita masing-masing gitu ya. Gitu. Dan kami juga mohon maaf untuk episode kedua ini, mungkin saya dengan Ustadz Subianto tidak bisa dalam satu layar gitu ya. Karena ada beberapa hal sehingga Ustadz Subianto harus
Zoom dari Malang sana gitu nggih, gitu. Sehingga kita tidak bersama-sama di studio. Mudah-mudahan nanti tidak mengurangi kegayangan kita Ustadz nggih. Nggih, nggih. Gitu. Oke. Nah, Ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah, eh, Ustadz Subianto ini beliaunya kapasitasnya adalah yang pertama sebagai staf ahli dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Yang kedua, beliaunya juga konsultan pendidikan. Kemudian yang ketiga, beliaunya adalah tim dari IEC Nurul Falah sendiri. Ya, itu beliaunya. Nah, dan beliaunya juga menjadi asesor BAN di Jawa Timur ya Ustadz ya. Gitu, asesor di BAN Jawa Timur. Sehingga untuk urusan akreditasi dan lain sebagainya beliau sangat menguasai gitu. Nah, Ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah jam 1 gitu ya. Mari kita mulai bincang siang pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan banyak nikmat sehingga kita bisa berjumpa pada forum webinar pada siang hari ini di Bincang Siang Pendidikan episode yang kedua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan insya Allah kepada kita semuanya. Amin. Nah, langsung saja ya. Assalamualaikum Ustadz Subianto. Waalaikumsalam, nggih Ustaz. Nah, Ustadz, kita langsung saja ini untuk berdialog dengan para peserta gitu ya. Alhamdulillah ini sudah ada 24 yang masuk. Mudah-mudahan nanti di Nggih. perjalanan akan nambah lagi. Monggo Ustadz mungkin panjenengan ini ada prolog untuk mengawali Nggih. dari dialog atau bincang siang pendidikan episode kedua di siang hari ini. Monggo Ustadz, waktu dan tempat Nggih. kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Ustaz Tukadi, maaf karena memang posisi saya masih di luar kota, teman-teman juga. Yang ada Ustazah Erna, lah Ustazah Erna ini muridnya tambah banyak ini ya. Mana Ustazah Erna? Muridnya banyak ya. Enggak, Ustaz, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tahun ini KPTK-nya muridnya banyak, bangun lagi nih. Iya. Ya Ustazah Deni dari mana ini? Iya, terlepas seperti itu. Baik Ustazah, beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang sebuah sekolah itu harus berkualitas seperti apa. Di antaranya kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana sekolah menyiapkan dari beberapa perangkat, mulai dari materialnya, SDM-nya, kemudian continuous improvement dan sebagainya. Nah, coba kita lihat dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman mungkin yang di SD ke atas. Ini hari-hari ini kan sudah mulai ujian ya ANBK. ANBK. Jadi ANBK ini merupakan salah satu di antara pemerintah ingin mengetahui sejauh mana kapasitas anak-anak kita ini memiliki kemampuan dari hal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, termasuk nanti memotret lingkungan yang ada di sekolah. Dan ini akan menjadi rapor mutu, rapor mutu sekolah nanti. Nah, kalau di TK itu ada namanya pengisian suling jar. Suling jar ini kadang-kadang, mohon maaf, ngisinya kadang-kadang tidak serius teman-teman itu. Padahal itu adalah nanti sudah dipotret potret rapot mutu dari sebuah sekolah. Nah, makanya tolong nanti mungkin dari PAUD, KP, TK,
Diisi yang baik, suling jari itu nanti sesuai dengan keberadaan masing-masing sekolah, karena nanti itu adalah potret yang menggambarkan sejauh mana pelaksanaan kurikulum di sebuah sekolah, lingkungan yang ada di sekolah, termasuk guru-gurunya, kapasitas sekolah, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Ini penting, supaya nanti ketika keluar rapot mutu itu tidak orange warnanya, atau apalagi merah itu, kuning. Nah, itu menjadi catatan tersendiri nanti. Apalagi kalau sekolah-sekolahnya sekolah penggerak dan sebagainya itu sangat menjadi catatan tersendiri. Oleh karena itu nanti eh, di bulan-bulan ini coba nanti dikumpulkan kembali. Kalau perlu saya berharap kepada teman-teman itu rapot mutu atau rapot itu direfleksi kembali, dilihat kembali. Apa sih yang kurang, apa sih yang sudah bagus, apa sih yang barangkali perlu diperbaiki dan sebagainya. Karena saya khawatir ke depan jangan-jangan nanti raport mutu itu menjadikan salah satu tolok ukur sebuah akreditasi online. Jadi akreditasi online ini begini, nanti suatu saat mungkin perpanjangan bisa jadi tidak visit, tapi juga mempertimbangkan juga raport mutu dari sekolah. Dan itu sudah berlaku di SM, sekolah dan madrasah. Beberapa sekolah itu sudah mengacu ke sana, Ustaz, untuk akreditasinya. Nah, TK bisa jadi 2025 nanti juga baru lagi aplikasinya. Kalau kemarin aplikasinya masih seperti itu, nanti bisa jadi 2025 juga akan baru lagi. Nah, inilah makanya teman-teman saya mengatakan jangan sampai kita menyiapkan akreditasi atau apa itu semalam tanpa tidur. Nah, lebih baik kita jauh hari menyiapkan manajerial sekolah dengan baik. Kita tandani dari aspek bagaimana kinerja kepala sekolah, kinerja guru, lingkungan, dan capaian rapat mutu di masing-masing sekolah. Kalau itu bisa, Ustaz, insya Allah nanti bagus sekolah itu. Dan yang lebih penting lagi, Ustaz, sebenarnya guru itu kan ujung tombaknya tuh berarti. Betul. Iya, sekolah kalau nggak ada gurunya ya melompong lah. Nah, itu. Maka ada beberapa kapasitas yang perlu dikuatkan di guru, Ustaz. Saya sering mengatakan begini, sebuah sekolah itu kalau menuntut eh, apa itu tuntutan sekolah itu tinggi, maka sebenarnya SDM-nya harus dikuatkan, harus di continuous improvement terus. Nah, sekolah ditarget tinggi, muridnya kualitasnya baik, muridnya jumlahnya baik dan sebagainya. Tapi lembaga ya saya kadang-kadang lupa apa itu memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala kepada guru-gurunya. Ini penting. Nah, itu. Jadi karena guru ini kan menyampaikan terus. Guru ini kan mentransfer ilmu terus. Maka mereka juga harus belajar. Nah, itu. Itulah jadi nanti mudah-mudahan guru-guru kita ini terus menjadi pembelajar. Nah, kalau di sekarang ini adanya di pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada namanya PMM. Jadi sebuah aplikasi pembelajaran kurikulum merdeka yang menggunakan pendekatan PMM ini, tiap sekolah diharapkan mereka sudah mau belajar. Apalagi yang guru-gurunya itu sudah masuk di Dapodik. Ya. Nah, rata-rata ini masih belum maksimal belajar kelompok belajar di sekolah-sekolah ini. Nah, ini penting ke depan. Meskipun kita tidak tahu nanti kalau menterinya ganti juga apakah kurikulum Merdeka ini nanti ada perubahan signifikan atau tidak. Kemarin kan sudah dikritik oleh sama Pak mantan Wakil Presiden kita, Pak Yusuf Kala. Ya, itulah negeri kita ya. Tapi terlepas dari apakah kurikulum Merdeka ini berlanjut atau tidak, atau nanti ketika ganti menteri atau ganti kebijakan lagi atau tidak, terlepas dari itu semua, tetapkan bahwa kualitas guru itu penting, Ustaz. Iya. Gitu. Jadi saya memandang kualitas guru itu penting. Jadi kalau saya lihat dan pernah baca dan kami aplikasikan di beberapa sekolah, ada 20 skill profesional guru yang harus dikuatkan. Masa 20 ya? Jadi 20 skill. Nah, yang pertama adalah menyangkut manajemen kelas. Manajemen kelas. Jadi manajemen kelas itu ada disiplin positif, bagaimana guru mengintervensi perilaku negatif ketika nanti dalam proses pembelajaran itu terjadi,
Kemudian guru harus juga mendekorasi kelas itu secara fungsional. Hmm. Kemudian ada aturan kelas itu disepakati bersama, Ustaz. Betul, betul. Nggih. Apalagi untuk SD ke atas ya. SD ke atas itu sebaiknya disiplin sekolah, aturan kelas itu dibuat bersama. Hmm. Sehingga nanti kalau ada punishment, ada apapun itu tolong nanti bisa dikuatkan bersama-sama. Jadi tidak langsung ditulis oleh sekolah saja tanpa disosialisasikan, tanpa disepakati oleh guru Hmm. dan muridnya. Itu di antara manajemen kelas, Ustaz. Itu sudah Nggih. ada sekitar empat hal. Nah, Hmm. disiplin positif juga begitu. Bagaimana kita menguatkan anak-anak kita disiplin yang bertanggung jawab, disiplin yang tidak dipaksa, tapi mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan itu. Nggih, nggih. Nah, apalagi menyangkut dekorasi kelas fungsional itu penting. Kelas-kelas kita Nah, ini kan mesinnya harus tampilannya enjoy itu, Ustaz. enjoy. Enak dipandang. Merdeka Kemudian gitu ya. suasana kelasnya, iya, suasananya Merdeka. kelasnya itu pokoknya tidak rungsep gitu. Gurunya Betul. memang pandai-pandai ini. Dan itu bisa melibatkan orang tua, Ustaz. Nggih. Hmm. Jadi orang tua suatu saja, kalau SD ke atas itu biasanya bisa itu. Ada paguyuban guru kelas 1, kelas 2. Itu Nggih. mereka diajak Hmm. ngobrol bareng bagaimana mendesain sebuah kelas ini, yang kelas ini menjadikan anak-anak kita kerasan, anak-anak kita itu enjoy, Hmm. dan belajarnya semakin menarik di kelas. Nah, Berarti dari itu dari manajemen, aspek nggih, manajemen. nggih. Jadi berarti dari manajemen kelas atau classroom manajemen ini eh, juga berpengaruh gitu terhadap prestasi siswa Iya, berarti nggih, Ustaz. jadi classroom management yang telah kita lakukan Ustaz di pelatihan itu sebenarnya itu Heeh. yang perlu kita kuatkan lagi nanti. Nggih, nggih, nggih. Ya, jadi itu baru yang pertama Ustaz menyangkut classroom management. Belum lagi yang kedua tentang strategi pengajaran Ustaz. Nggih, nggih. Nah, strategi pengajaran ini bagaimana guru harus pandai-pandai membuat speaker. Nah, ini yang Ustadz Furkati sudah lakukan beberapa kali di videonya itu. Ya, nggih. Jadi itu memang kiat seorang guru itu harus kreatif. Bagaimana Kreatif muridnya betul. supaya ndak stres, muridnya supaya belajar itu enjoy. Nah, itu memang speaker betul. Kemudian guru juga harus mengenalkan pembelajaran itu yang diferensiasi. Karena Hmm. kita mengenal bahwa pembelajaran anak-anak kita ini kan macam-macam, Ustaz. Ya, Ada betul. yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang biasa, ada yang kategori di, di bawah biasa, luar biasa. Gitu. Jadi membuat sebuah pertanyaan yang diferensiasi dengan mempertimbangkan kebutuhan kelas seperti itu juga harus dibaca oleh guru Guru, nggih, ketika nggih, nggih. mau mengajar nanti. Belum lagi nanti Ah. integrasi teknologi, Ustaz. Hmm. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi teknologi yang Ya, itu untuk menguatkan seorang guru itu semakin baik. betul, betul, betul. Mulai Ya, dari kemarin kita ini pemanfaat. Ustadz, Iya. beberapa waktu yang lalu kita ini adakan webinar gitu ya, yang tentang Mm-mm. AI Ustadz. Gitu. Oh ya, Ustadz Mufid itu ya. Ya, Ustadz Mufid itu tentang AI. Bagus itu, enggak, enggak. Ya, itu bagaimana teknologi itu bisa membantu kita gitu. Betul-betul bisa Iya. gitu ya. Mm-mm. Jadi sekarang itu perencanaan pembelajaran, membuat perencanaan itu dengan menggunakan model-model seperti itu lebih mudah. Nggih, nggih, betul. Jadi makanya saya katakan integrasi teknologi itu sekarang mau tidak mau harus guru melakukan. Nggih. Kalau tidak nanti tertinggal kereta lagi. Nah, ya, ya itu makanya kan sekarang banyak pelatihan-pelatihan online yang berkaitan dengan integrasi teknologi. Betul, Baik itu nggih, di nggih. pembelajarannya maupun perencanaannya maupun sampai ke asesmennya. Hmm. Jadi asesmen itu pun juga bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan integrasi teknologi. Nggih. Nah, yang lebih penting lagi di strategi ini adalah bagaimana pembelajaran itu pengajaran harus bermakna. Terus pun ini Nah, kok, gimana itu? Nggih. meninggalkan kesan yang pembelajaran itu jangan sekedar hanya memenuhi kewajiban ngajar kemudian tuntas selesai. Ustaz. Tapi Oh iya bagaimana iya iya. ada bekas nilainya di sana, ada bekas Hmm. manfaatnya, ada bekas yang dikautkan bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengajaran Ya. bermakna itu yaitu mereka harus sudah memiliki bagaimana dengan transfer ilmu ini nanti, tapi memiliki perubahan dari sikap, dari kognitifnya, dari keterampilannya, apalagi perubahan karakternya. Ya.
Nah, Dari sisi ini kognitif kayaknya juga akan berbeda nanti Ustadz, karena kalau pembelajaran itu bermakna atau berkesan gitu ya. Kesan itu mm-mm, kan kalau di dalam apa itu otak belahan dua belahan otak, mm-mm, otak kiri dan otak kanan. Kesan itu kan masuk di otak belahan kanan, Ustadz. Ketika nggih. pembelajaran Iya, itu diakhiri dengan kesan yang dalam, itu kan nanti akhirnya akan disimpan ke dalam penyimpanan jangka panjang, mungkin begitu. nggih. Iya. Dulu kalau kita belajar tentang otak itu kan ada 3-in-1 otak, Ustaz. Betul, oke. Ya, jadi yang pertama ada batang otak, Oke. kemudian ada korteks. Nah, di batang otak itulah adalah sebenarnya batang otak itu digunakan saat anak-anak belajar itu tak boleh, karena itu hanya digunakan bertahan saat Bertahan, melakukan dia betul. mempertahankan diri. Mungkin suatu saat jatuh sepedaan seumur-umur tidak pernah koprol, dia bisa koprol sendiri, refleks kan. Betul. Nah, kena api panas, kemudian dia langsung mengangkat secara otomatis refleksnya. Itu karena memang itu pendekatan batang otak. Batang otak, oke. Tapi kalau sudah korteks ini adalah bagaimana pembelajaran itu dimulai dari yang menarik. Hmm, Dari yang menarik, kemudian anak-anak ikut yang kita lakukan, dari betul. itu nanti akan kesannya muncul di sana. Oke. Karena penyimpanan di korteks ini sangat sangat bagus nanti. Oke, oke, betul. Nah, itu. Ini PR untuk sekolah-sekolah yang di atas KBTK. Nah, KBTK itu kan kelas 1, 2, 3 itu kan pendekatannya hampir sama dengan TK. TK, oke, oke. Iya, 1, 2, 3 itu. Kalau 4, 5, 6 itu kan sudah akademis. Hmm, Tuntutannya sudah akademis. Maka sebenarnya kalau anak-anak kelas 1, 2, 3 ini tuntas Ustaz, dari aspek perkembangannya, maka kelas 4, 5, 6 itu mereka aspek akademisnya akan tercapai dengan mudah. oke. Nah itu. Iya, Ustadz Ustadzah yang dimuliakan Allah, monggo loh kalau mau ada langsung nimbrung boleh kan Ustadz G? Niki. Nggih, monggo, Mau silakan kita tanya, tanya. mau berkomentar, mau berpendapat, monggo. Karena tema kita adalah bincang siang pendidikan gitu ya, kita Mm, ngobrol gitu ya, yang sudah dimulai oleh Ustadz Subianto, yang sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang tadi akreditasi ya, ternyata sekarang ya sangat penting ada online, bahkan nanti bisa ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Kemudian yang itu hubungannya dengan mutu dari sekolah itu sendiri. Dan yang kedua yang tadi disampaikan oleh Ustaz Subianto adalah bahwa eh, di sekolah itu yang paling penting adalah ya gurunya. Gitu ya Ustaz ya. nggih, nggih. Dan ternyata ada Mm, 20 ini. Ada 20 mm. keterampilan yang harus dimiliki oleh para guru ini. Baru disampaikan berapa tadi Ustaz? Dua ya Ustaz ya. Baru sekitar 2, tapi yang sekitar 8-an itu. Nggih. Gitu oke. Oke. Jadi 2 poin manajemen kelas dan strategi pengajaran. Oke. Nah, ya, jadi ini memang memang eh, tool yang paling bermanfaat nanti ya gurunya kembali lagi ke Ustadz. Nah, tapi kadang-kadang gini kita ketika berbicara tentang guru itu sejauh mana yayasan lembaga memperhatikan. Oke. Kadang-kadang itu ada sekolah itu ya urip enggak, mati enggak, wis jarno dhewe wis ya kepala sekolah sing ndolek macam-macam dan sebagainya. Yayasan tidak bertanggung jawab. Tapi saya sekarang saya melihat sudah tidak ada lah Udah begini ini. ada gitu nggak? Sekarang sudah mulai banyak sinergi dengan baik. Nah, yayasan sudah hidup, kemudian tinggal kepala sekolah bagaimana dia menguatkan kekuatan guru yang ada di situ. Oke. Nah, yang ketiga Ustaz, ini memang di guru ini harus kuat dalam kepribadian dan sosialnya Ustaz. Kepribadian dan Jadi sosial. iya, jadi guru harus merefleksi diri terus. Kalau saya hari ini mengajar, itu kira-kira pengajaran yang kita lakukan kepada anak-anak itu seperti apa? Sejauh mana anak-anak menangkap? Oke, oke. Karena memang refleksi diri ini dibutuhkan. Tidak hanya sebagai seorang guru, lembaga juga, kepala sekolah juga, dan sebagainya. Nah, ada namanya juga service learning, Ustaz. Ada Hmm. namanya service excellent. Nah, Service learning itu penting. Service service learning learning. itu Oke. bagaimana kita berikan pelayanan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita. Hmm. Yang dulu jadinya sudah lakukan quantum learning dan Hmm. quantum teaching. Oh itu, oke, oke, oke. Iya.
Jadi itu adalah dalam rangka bagaimana guru nanti memberikan penghargaan, guru akan memberikan kemudahan dalam pembelajaran dengan beraneka ragam bahan dan materi, Oke, tapi oke. mereka masa enjoy. Ada Ya. lagi guru juga ya ini guru itu harus mengembangkan diri, harus banyak Hmm. belajar. Tidak boleh guru itu terlalu terlalu asik dengan apa yang mereka peroleh, kemudian mereka tidak menguatkan dari aspek kualitas dirinya. Dan Iya Ustadz terakhir ya. sebenarnya Hmm. Hmm. guru itu harus membuat sebuah namanya kolaborasi dengan teman sejawat. Oke, oke. Ya, itu diskusi itu penting di sekolah antara guru satu dengan yang lainnya, karena ilmu itu kan bisa ditransfer dari teman juga. Ya, iya Ustadz. Eh, Berbicara tentang pelayanan tadi, apa Mm-mm, eh, service learning, ya, service learning ya. mm-mm, Eh, ini berarti kan eh, selama ini memang yang sering terjadi pada umumnya ya kita bicara pada mm-mm, umumnya ketika seorang guru mengajar itu ya ya sudah materi yang diajarkan ini mereka mengajarkan semaksimal yang dia bisa diajarkan. Nah, tapi cukup di situ saja nih apa itu pada nggih, umumnya. Nah, yang ini bagaimana si siswa itu menghafalkannya atau menyerapnya bagaimana itu sudah di luar ini ya mm-mm, berarti ya pada umumnya gitu loh ya. mm, Nah, di service learning nggih, ini berarti ke situ arahnya berarti nggih. Bagaimana juga nggih. membantu siswa gitu nggih ngaten. Iya, jadi memang di pengembangan diri, di service learning, kolaborasi rekan sejawat, ini dalam rangka tadi Ustaz, meningkatkan kualitas pembelajaran yang dimiliki oleh seorang guru. Oke. Jadi kalau guru ini terus introspeksi, terus memperbaiki diri, terus menguatkan aspek ini, insya Allah guru-guru ini akan dinamis. Nah sekarang itu Ah, enak Ustaz. Ini guru-guru kita ini kan sekarang banyak ajang lomba-lomba kreativitas guru ah, yang itu bisa dikembangkan sesuai dengan perolehan yang mereka miliki. mm. Nah, itu sebenarnya sekarang banyak ini. Belum lagi nanti kita berbicara tentang yang keempat itu di desain pembelajaran, Ustaz. Hmm. Di Iya, iya. desain pembelajaran itu adalah bagaimana seorang guru harus kreatif dalam proyek basic learning PBL-nya atau mungkin di basic learning-nya. Nah, mendesain ini juga harus kuat sekali. Baru nanti yang di terakhir itu ada namanya soft skill. Mungkin empati, disiplin diri, active learning, public speaking itu dibutuhkan seorang guru. Ah. Ya, apalagi apalagi kan gini sering kita dulu gini Ustaz ya. Guru-guru sains dan IPA itu cenderung ngomongnya terbatas. Ya, Iya. nah itu kan dulu kan gitu ya. Berbeda dengan guru IPS, guru sosial dan Iya. sebagainya itu. Maka di sana guru-guru yang sains, matematik ini dibutuhkan empati, disiplin, active Iya. learning, public speaking, bagaimana mereka bisa mentransfer knowledge yang mereka lakukan itu pada anak-anak, tapi dengan kombinasi Hmm. kombinasinya. Ya. Nah, inilah saya mengatakan ini dengan 20 model pendekatan seperti ini itu enak nanti. Hmm. Ya, guru-guru memang mau tidak mau belajarnya harus terus menerus saling berbagi baik dengan yang lainnya. Saling berbagi baik antara teman satu dengan teman sejawatnya. Refleksi diri terus harus dilakukan. Nah, kalau guru bisa seperti ini, insya Allah ujung tombaknya itu lancar. Guru kan bisa masuk. Nah, Iya. guru akan segera bisa masuk. Nah, Ustaz masalahnya kan ada, di iya, sini ini. iya. Masalahnya kan di sini. PR-nya guru mau belajar apa tidak itu. Eh, iya, iya, iya. Karena Betul. kadang-kadang maaf, yang full day itu kan rata-rata mereka sudah pulangnya sampai sore. Hmm. Ya, jadi kadang-kadang kelelahan rohani dan fisik itu juga bisa mempengaruhi kinerja ini. Itu karena lembaga, sekolah tetap harus memperhatikan. Nah, makanya biasanya hari Sabtu itu digunakan untuk refresh diri. Refresh diri, ya, betul. Jadi Sabtu itu anak-anak tidak masuk, tapi sekolah, guru-guru memperkaya diri, menguatkan, mempersiapkan materi-materi minggu-minggu yang akan Hmm. datang. Ini Ustaz, monggo. Ustaz Tadi. Oke. Ustaz Ustazah, monggo ada yang mau bertanya, berkomentar, berpendapat, dipersilahkan gitu ya.
Ustadz Subianto tadi berbicara panjang lebar tentang kualitas dari guru. Nah, yang ternyata ada 20 ya. Yang kalau di Rikas ada 8 ya Ustadz. Nggih. Ya. Monggo kalau ada yang mau ini, kalau malu-malu berbicara langsung Hmm. bisa menuliskan di chat juga boleh gitu ya. Hmm. Monggo Ustadz Ustadzah yang mau menyampaikan pendapatnya gitu ya. Gitu. Sambil menunggu yang mungkin mau ikut berpartisipasi Ustadz, memang kualitas itu penting untuk guru. Namun kayaknya yang sadar kualitas juga penting Ustaz. Terus penting Ustaz. Yeah. Maksudnya gini, eh, bahwa untuk sekolah yang berkualitas itu tentu diperlukan guru yang berkualitas kan ngeten nggih. Nah, namun kesadaran nih, bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi seorang guru bahwa dia harus berkualitas itu seperti apa mungkin Ustaz? Monggo Ustaz. Nggih. Jadi sebuah lembaga itu ketika ingin mendapatkan input guru yang baik, itu ada namanya standar, Ustaz. Jadi standar input itu harus dibuat. Jadi mulai dari seleksi awal, apa mau yang kriteria mau dibuat di sekolah itu. Mulai dari kompetensi ilmunya, mulai dari kompetensi wawasannya, dan sebagainya. Contoh ada begini, Ustaz. Sekolah Islam itu rata-rata mewajibkan bahwa guru itu harus bisa ngaji. Sekarang begitu, Ustaz. Rata-rata begitu. Yeah. Karena apa? Itu adalah kekuatan modal rohani bagi seorang guru. Jadi kalau ngajinya baik, insya Allah yang lain akan ikut mengikuti terus. Bahkan di beberapa sekolah itu ada diberikan ini Ustaz, guru-guru itu diberikan sebarang tunjangan tersendiri ketika mereka mampu menjaga hafalan Qur'annya sampai sekian. Itu guru. Tidak memandang bidang studi, Ustaz. Jadi bidang studinya bisa IPA, bisa Quran, bisa sains, bisa macam-macam. Wajib itu guru harus bisa baca Quran. Nah, kemudian menghafalkan Qurannya. Yang kedua, mungkin dari aspek ini, Ustaz. Aspek kadang-kadang mereka membuat sebuah kriteria. Jadi pengalamannya Ustaz, minimal harus sekian tahun. Ya, nah, kalau sudah itu dilakukan di masing-masing sekolah, saya rasa sekolah sebenarnya sudah memulai ingin mendapatkan guru yang terbaik. Masalahnya adalah ketika gurunya sudah baik, itu dibina apa tidak, gitu. Itu kan Ustaz masalah. Jadi kalau sudah gurunya baik, ya, mestinya harus diimprove terus. Ya minimal saya sering mengatakan itu dua hal yang harus diimprove oleh guru itu. Yang pertama adalah aspek kompetensi profesinya, yang kedua adalah aspek kompetensi moralitasnya, dari aspek akhlaknya. Kalau dua-dua ini menyatu dalam sebuah lembaga pendidikan dan dilakukan entah itu bulanan, entah itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sebenarnya gurunya insya Allah sudah mulai baik. Sudah mulai baik. Tinggal bagaimana nanti ketika di lapangan proses ini akan terus dikuatkan dengan apa yang ada di lembaga itu. Ya, itu. Ya PR-nya guru susah, memang. Sisi lain guru dituntut begini-gini, kadang mohon maaf, lembaga juga tidak memperhatikan sampai sejauh itu. Apalagi kalau sudah menyangkut take home pay-nya, gaji dan sebagainya. Atau juga ini Ustaz, belum tahu kebutuhan gitu Ustaz. Contoh begini, contoh ya. Satu saat IEC mau melaksanakan pelatihan di sebuah sekolah gitu ya. Saya komunikasi dengan kepala sekolah gitu ya. Ketika komunikasi kepada kepala sekolah itu, kepala sekolah itu malah tanyanya ke saya, kira-kira guru saya itu butuh apa ya begitu. Gitu. Nah, ya akhirnya kan kita kalau mau mengadakan pelatihan kan istilahnya kita ada yang namanya AKP, analisa kebutuhan pelatihan kan gitu ya. Makanya saya akhirnya dengan pihak kepala sekolah ya sharing-sharing, tanya-tanya gimana kondisi gurunya, rapot-rapotnya bagaimana dan sebagainya. Baru disitulah akhirnya kita
kita apa itu ketemu, oh kayaknya mending dilakukan pelatihan ini Ustaz, ini Ustaz, seperti itu. Nah, setelah dilakukan pelatihan itu pun akhirnya suara dari bawah Ustaz yang kadang berbeda. Gimana sih kita itu butuhnya loh ini. Kok lah Hmm. diberikan pelatihan ini lah seperti itu Ustaz. Monggo Ustaz mungkin Nggih. bisa ada. Iya, jadi ini pentingnya supervisi, Ustaz. Hmm, Jadi kepala sekolah itu sebenarnya harus mensupervisi guru. Nah, supervisi itu dilakukan apakah sesuai dengan bahasan, apa sesuai dengan bulanan. hmm, Dengan supervisi ini, kepala sekolah akan mengetahui kemampuan gurunya itu di bidang apa, problem gurunya itu di bidang apa. Sehingga tadi kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan itu nanti sesuai dan terjawab. oke. Nah, jadi dibutuhkan supervisi itu di sini, Ustaz. Jadi supervisi contoh ketika mengajar ada masalah yang berkaitan dengan apa itu asesmen penilaian. Berarti gurunya butuh pelatihan asesmen. Ketika di kelas dibutuhkan ada masalah manajerial kelas, berarti classroom management dan lain-lainnya. Sebenarnya supervisi itu akan menjawab sekolah kita ini gurunya butuh apa. Iya. Nah, itu. Iya. Atau kadang-kadang gini, Ustaz, nanti suatu saat guru-guru itu ketika bertemu dengan kepala sekolah dan sebagainya brainstorming. Jadi dari refleksi semester satu ini, semester satu direfleksi rapat bareng dan sebagainya, kira-kira kebutuhan mendesak bagi guru itu apa? Itu yang tahu Iya. adalah guru dan kepala sekolah di masing-masing. Sekolah. Betul. Oke. Sama seperti kemarin saya, Ustaz, kedatanganmu dari sebuah sekolah di Kalimantan Selatan. Hmm. Ya, eh, kemarin saya suruh nemuin jenengan kalau tidak salah awal-awal sama Ustazah Maryam. Jadi ini ada sekolah di Kalimantan Selatan, itu dia minta guru TK Iya. yang punya kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, saya tanya apa yang bisa dilakukan lembaga. Eh, Dikatanya lembaga nanti akan memberikan salary sesuai dengan yang dilakukan itu, memberikan mes, memberikan biaya transportasi PP untuk Jawa setiap semester atau setiap bulan dan sebagainya. Hmm. Nah, pertanyaan saya kan gini, kalau gurunya sudah seperti itu, masalahnya adalah kira-kira visi misi lembaga sesuai apa enggak dengan mimpi kepala sekolah. Hmm. Masalahnya kan itu, Ustaz. Iya. Jangan-jangan Iya. kita dapatkan guru bahasa Inggris, bahasa Arab, atau guru yang bagus di TK. Tapi 6 bulan mereka tidak kerasan di sana, Ustaz. Pulang. Iya. Nah, jadi kemarin ada, sampai sekarang dia minta kepada saya itu, kemarin ke kantor kita ngobrol-ngobrol sama, ya visi besarnya lembaga mau menjadikan sekolah ini seperti apa. Kalau itu sudah ketemu, kemudian rumuskan, baru nanti kita tahu ombaknya itu mau diberi senjata apa. Iya. 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 Nah, ini mungkin teman-teman ada yang di Kalimantan atau di mana itu. Itu kita kemarin ada orang yang butuh guru, dua guru TK. Nanti mungkin SD-nya dan seterusnya. Banjarmasin nggih Ustaz Ya, nggih. Banjarmasin. ini di Banjarmasin kemarin. Banjarmasin. Nilainya seorang Ayunia di sana katanya. Sudah punya MK, SMA, dan perguruan tinggi kan. Nggih, nggih. Ya, gitu nggih. Jadi memang berarti yang pertama sebenarnya tentang kualitas ini adalah sekolahan itu sendiri harus sadar kualitas ya Ustaz ya berarti nggih. Iya. Sekolahan sadar kualitas dulu, kemudian setelah itu gurunya juga sadar kualitas lah ngaten ya Ustaz. Itulah. Nggih. Kalau keduanya bisa, berarti kan ini balik lagi dengan ini breakdown visi misi dan seterusnya itu ya Ustaz. Nggih. Kembali ke Iya. manajemen mutu lagi berarti. Manajemen mutu lagi. Jadi di manajemen, karena memang manajemen mutu itu ada satu rangkaian ikatan yang itu circle yang tidak boleh putus, Pak. Nggih, nggih. Jadi sebenarnya ketika gurunya bagus, ini, tapi apa itu kondisi pembelajaran, kondisi lingkungan tidak bagus, ya sama saja, Pak. Sama saja. Hmm. Jadi memang dibutuhkan kekuatan ini dari aspek-aspek
terpadu dari lembaga itu sendiri, mau sekolah ini menjadi sekolah apa. Nah, sekolah katanya mau bermutu, tapi tidak pernah berbicara tentang itu. Nggih. Sekolah katanya mau berkualitas, tapi tidak pernah berbicara tentang kualitas untuk meningkatkan SDM. Ya, ini kan yang PR tuh. Ya. Nggih, Berarti sekarang betul. fasilitasi untuk ke sana itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Nggih. Bermutu itu berarti bisa dilihat dari lulusannya lah ngaten to Ustaz nggih. Bisa. Lah ya. Lulusannya seperti apa atau jaminan mutunya seperti apa gitu ya, seperti Hmm. itu. Oke. Dan itu ujung-ujungnya tetap kepada bagaimana guru bisa mentransfer ilmunya ke siswa-siswanya sehingga siswanya lebih berprestasi lah. Ngaten nggih Ustaz nggih. Nah, sekarang kan model begini, Ustaz. Jadi ada dua model pengelolaan sebuah sekolah. Yang pertama adalah mereka memang inputnya adalah anak pinter. Hmm. Akhirnya ketika proses menjadi pinter tidak susah, Ustaz. Tetapi ada anak yang di bawah rata-rata mereka yang tersingkirkan. Ini yang pertama. Kedua, prosesnya mereka tidak gitu, Ustaz. Semuanya bisa masuk di mesin proses, diolah, sehingga nanti antara yang pintar, antara yang tidak, dan sebagainya itu diolah untuk dikuatkan kembali. Maka yang perlu dibedakan butuh kombinasi, Ustaz. Yeah, Kadang-kadang juga anak yang pintar, kadang juga anak yang biasa-biasa sebagainya. Diproses dengan mesin proses. Siapa yang memulai itu adalah tim manajer dan para guru. Sehingga nanti outputnya benar-benar berkualitas sesuai harapan di misi lembaga dan quality assurance sebuah sekolah. yeah. Nah, Ustadz yang dimuliakan Allah, monggo kalau mau ada yang nimbrung, langsung saja tidak apa-apa. Itu mikrofonnya di on kan, langsung salam dan atau apa itu raise hand juga boleh. Monggo. Ini ada dari ini dari apa? Dari admin, ya. Ada pesan. Nah, Ustadz, berarti tadi dari kualitas guru yang sudah kita bahas, yang pertama tadi eh, apa tadi Ustadz? Yang pertama Iya, jadi ada kembali lagi ke classroom management, kalau gitu, kita, classroom management gitu tadi. jadi kalau Classroom kita management, memang kemudian strateginya, kemudian berikutnya apa lagi nanti Ustadz? ya, jadi mulai dari manajemen kelas ada 4 indikator, ada disiplin positifnya, Oke, ada intervensi perilaku negatifnya. Di kelas kan kadang-kadang macam-macam tuh. oke, Dekorasi kelas fungsional sampai membuat kesepakatan kelas itu di manajemen classroomnya. classroom. Oke, oke. Kemudian ada strategi pengajaran mulai dari icebreaker, diferensiasi, integrasi teknologinya sampai pengajaran itu harus bermakna. Oke. Nah, dan yang ketiga di aspek Ketiga, kepribadian sosial, revisinya, service learning tadi, oke, pengembangan diri dan kolaborasi seorang guru dengan teman-teman yang lainnya. betul. Nah, Nah, memang itu dibutuhkan ini, Ustaz. Dibutuhkan ya harus belajar bareng. Nah, itu tidak bisa sendiri-sendiri. hmm, Kemudian ada desain pembelajaran, yang keempat, yang terakhir adalah di soft skill. oke, Itu tadi yang punya rata-rata 4 poin indikator yang sekira kalau dikumpulkan ada 20 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang oke, guru. Ya, ya guru, gini, Ustaz. betul. Memang kalau nanti di pelatihan ini kan akan menjadi ini, Ustaz, di materi yang terinci. Dalam dialog kita ini mungkin hanya Oke, betul. inti-intinya saja. Bahkan kalau nanti di sebuah pelatihan kita akan tayangkan video-videonya, link-link dari makalah yang memuat itu untuk pengembangan berikutnya. Jadi dibutuhkan memang ya mau tidak mau guru harus belajar. Eranya sekarang memang guru harus belajar, Ustaz. Oke, Nah, oke, ini oke. kesempatan Ustadz Oke. Tulkardi sebenarnya ini. ISN Nurul Falah ini sejauh mana membuat pelatihan-pelatihan pengembangan guru. Mulai dari classroom management, mulai dari Betul, apa oke. itu quantum teaching, quantum learning, dan lainnya. Itu yang dulu pernah jenengan kuatkan. Itu yang mungkin saatnya ini, karena ini kan sudah waktunya ini ya, sudah berjalan Jalan, pembelajaran oke. di sekolah-sekolah. Betul, oke, oke, oke.
Nah, tinggal nanti mana yang bisa didahulukan, sehingga ketika di lapangan nanti kita akan mendapatkan nilai impas tinggi, terutama Hmm. berkaitan dengan mutu. Nggih. Hmm. Nah, Ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah, monggo yang mau berpendapat atau bertanya itu mungkin disesuaikan dengan pengalamannya mengajar selama ini gitu ya. Gimana sih kok sudah ngajar begini kok siswaku di kelas nggak pinter-pinter atau gimana dan seterusnya. Monggo kalau mau ditanyakan. Atau perihal komunikasi sesama guru, kemudian dengan kepala sekolah dan lain sebagainya gitu. Yang semuanya nanti akhirnya akan berujung pada prestasi dari siswa-siswi kita semuanya ya, kualitas dari sekolah kita ya, kualitas lulusan kita gitu ya. Monggo Ustaz Ustadzah yang mau menyampaikan pendapatnya atau bertanya dipersilahkan eh, untuk berpartisipasi di dalam bincang siang pendidikan di siang hari ini ya. Nah, Ustaz-Ustaz yang dimuliakan Allah ya, memang acara ini kita buat sesantai mungkin gitu ya. Mungkin ada unek-unek atau apa gitu ya. Gitu. Dari kami maupun dari narasumber Ustadz Dr. Andes Haji Subianto MPD lebih sekedar memberikan pemicu gitu ya gitu. Oh kira-kira ini yang sedang berkembang pada saat ini, isu-isu terbaru dari dunia pendidikan gitu ya, gitu. Apa yang perlu kita tingkatkan dan lain sebagainya gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang mungkin panjenengan dari pengalaman dari ustadz-ustadzah di sekolahnya masing-masing selama mengajar gitu ya, atau dari peserta ini ada juga yang posisinya tidak sebagai guru namun sebagai kepala sekolah gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa berguna untuk sekolah yang lain gitu ya. Atau ada kesulitan-kesulitan mungkin monggo bisa diperbincangkan di sini. Intinya bebas ya, tidak ada ini, tidak ada batasan sebenarnya gitu ya. Jadi dari kami pihak IEC Nurul Falah dan narasumber lebih lebih ke arah memicu saja gitu agar dialog ini bisa berlangsung. Namun kita juga mengikuti bagaimana dialog ini mengalir gitu dari peserta. Monggo dipersilakan kalau memang ada yang mau bertanya, berpendapat atau yang lain. Gitu ya. Monggo Ustaz Sada. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, Ustadz, saya Oke. coba teruskan lagi. Oh iya monggo Ustaz. Oke. Oke. Jadi tadi kan guru sebagai ujung ya, Ustadz ya. Oke, betul. Maka ada, saya sering mengatakan 7 uswah yang bijak Hmm, bagi seorang guru. Jadi guru 7 itu ya. kan mau tidak mau adalah pemimpin yang bijak di kelas kan. Oke. Iya kan. Waktu di kelas itu mereka akan mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi di kelas. Oke. Bisa jadi hal yang negatif, bisa jadi yang positif di kelas itu. Maka bagaimana seorang pemimpin yang bijak di kelas itu akan menjadi pionir. Hmm. Yang kedua, guru itu harus aspek tadi kan desain kelas, Ustaz. Oke. Maka guru harus menjadi seniman yang baik, yang bijak. Seniman yang Seniman. bijak itu mengerti cara mendesain pembelajaran, layaknya seorang seniman sedang berkarya. Jadi ada kreatif, Oke. ada penuh ide dan segar. Orang Jawa mengatakan dalang gak kentean lakon. Ustaz. Iya. Bahasa kerennya ini mengorkestrasi ngoten nih Ustaz. Iya, Ya. dalam bahasa kuantum itu kan orkestrasi kan itu kan. Oke, betul Nah, ya. ya. Jadi orkestrasi ini penting. Dan yang ketiga, guru itu juga harus menjadi pendukung yang bijak. Selalu menjadi Pendukung. pendengar yang baik, pendukung dia saat murid sedang butuh dengan. Oke. Jadi jangan dilepas ketika murid itu mau ngobrol, ketika murid itu mau berbincang, santai dan sebagainya. Itu justru kesempatan untuk banyak mendengar seorang guru. Nah, kalau mereka didengar, insya kasus-kasus seperti yang kemarin kita
temukan anak SMP, Sanawi atau SMP mana itu yang bunuh diri. Itu tidak terjadi, Pak. Jadi karena apa? Aspek emosionalnya diperhatikan. Mereka disentuh hati. Mereka diajak ngobrol, kemudian Oke. mencari solusi yang terbaik bagi kehidupan. Nah, apa yang dilakukan di sekolah? Ya sesuai dengan norma-norma pendidikan yang berlaku. Sehingga kasus-kasus seperti tadi itu bisa ditekan. Ya, dan sekarang itu kadang-kadang anak yang punya masalah dan di sekolah tidak ada semacam apa itu psikolognya atau mungkin konselingnya. Nah, ini sebenarnya guru yang menjadikan mereka rujukan pertama kali dari setiap problem-problem itu. Kalau itu dilakukan, insya Allah bagus. Dan yang keempat, guru itu harus menjadi penasihat yang bijak. Penasihat. Ya. Jadi bukan hanya jadi pendengar, tapi guru membantu murid memecahkan masalah. Mulai dari solusi, kemudian tetap tepat sasaran apa yang dilakukan oleh mereka. Dan guru juga harus menjadi pembelajar yang bijak karena tadi tidak pernah belajar, terus Hmm. belajar dan belajar. Apalagi di era sekarang ini, Tat. Sekarang itu banyak AI dikasih laptop itu yang bisa kita pelajari untuk ke Oke. sana. Sudah keluar semuanya, Tat. Nah, jangan lupa guru itu adalah salah satu para ambia, penyampai ilmu, Ustaz. Penyampai Ini ilmu. yang iya. Jadi kalau penyampai ilmu ini luar biasa, mereka sudah bisa menguatkan dari apa yang mereka lakukan. Nah, insya Allah nanti mereka akan mendapatkan hasilnya. Jadi jangan sampai hanya karena pekerjaan, wis dibayar, wis mari, eman kan itu. Maka kemurnian niat itu penting. Oke, oke, Jadi oke. kemurnian niat itu menjadi seorang seorang penyampai yang bijak. Dan kalau itu dimiliki, kalau kita masih muda, maka jadilah pemuda yang mesti pengalaman, guru bijak membawa semangat muda, Ustaz. Makanya guru itu awet enam rata-rata, Ustaz. Kumpulnya karo Jadi kalau ingin, arek-arek soalnya ya. iya, apalagi guru KBTK, itu ceria terus, Ustaz. Meskipun ada problem pribadi dan macam-macam, ya tetap ceria. Nah, guru-guru yang bisa meletakkan tadi, Ustaz, bagaimana pembelajar yang bijak, menjadi Mm-mm. penyampai yang bijak, menasihat yang bijak, dan sebagainya itu tadi, berarti guru-guru ini sebenarnya insya Allah mereka akan sesuai dengan kondisi sekarang. Dan enak itu, Hmm. Ustaz. Awet muda guru itu rata-rata. Apalagi anak-anak kita sekarang, Masya Allah, kalau sudah dari aspek emosional yang kita sentuh itu biasanya mereka akan berani ngobrol. Lah ini intinya seorang guru itu kan di situ. Oke. Jadi hanya jangan mentransfer ilmu knowledge-nya saja, tetapi dekati hatinya, ambil hatinya, kemudian untuk menguatkan target maksimal dalam pembelajaran kita. Nah, Multi kasus-kasus, talent berarti ya Ustaz. Oke. iya, wong guru Ah, itu harus kuat. Maka saya multi. sering kan wanti-wanti gini, Ustaz. Guru itu jangan lupa ibadah malamnya kalau seorang muslim itu. Oke. Jadi ibadah malamnya itu penting. Kewajiban kita 5 waktu sudah. Tapi kewajiban malam kita sunnahnya ini harus ditambah. Soal malamnya kita kuatkan lagi. Itu sentuhan. Jadi orang-orang yang memiliki kelebihan di sholat malam itu banyak, Ustaz. Di antaranya Hmm. kalau menjadi guru idola rata-rata. Karena apa yang disampaikan mengena dengan hati. Oke, oke, Kaulan betul. sakila. Kaulan Ungkapan sakila. perkataannya itu bijak. Nah, ini yang perlu diasah. Kalau sudah ya terus dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Nah, mudah-mudahan nanti terus bisa semakin kuat dari apa itu di ini. Karena memang ini sah dulu. Makanya kan jenengan kalau lihat para kiai-kiai kita dulu, meskipun kiai kampung dan sebagainya, tetap istiqomah karena memang menggarap hatinya dengan baik. Hmm. Bahkan alumni-alumninya banyak sekali. Ya itu. Itu maka istilah kiai kampung itu ya mengenanya di sana. Nah, dia tidak hanya sekedar mengajar, tapi dia bisa menguatkan dari itu. Jadi rohani memang penting saat bagi guru. Saya mengatakan kuatkan ibadah kita selain sholat wajib, kuatkan ibadah-ibadah sunnah kita akan menjadi uh, cermin Ya, yang oke.
benih. Ya. Jadi guru itu cermin, Ustaz. Kalau cerminnya utuh, benih, maka yang bercermin siapapun mereka akan nampak wujud asli. Kelihatan dengan sendirinya. Tapi kalau cerminnya sudah retak, Ustaz, siapapun yang bercermin meskipun ganteng, ayu, cantik, ya goleng semua, Ustaz. Karena cerminnya sedang pecah. Pecah. Ini. Nah, inilah maka saya mari kita terus mengupayakan bagaimana kita menjadi guru tidak hanya sekedar guru yang hanya mentransfer knowledge, tapi aspek moralitas, aspek karakter, aspek pembinaan kekuatan moralitas itu dikuatkan lagi. Nggih, Sama guru seperti ini akan kuat. Lembaga-lembaga akan semakin solid. nggih. Karena guru itu mendidik ya Ustaz ya, tidak sekedar mengajar Iya, nggih. ajar. Dalam bahasa sekarang kan murabi, Ustaz. Murabi ya. Ya, jadi pengasuhan tidak hanya aspek yang berkaitan dengan jasmaniah ilmu, tetapi Hmm. rohaniyahnya juga kita sentuh. Nggih. Nah, kalau itu bisa kita lakukan sebagai seorang guru, insya Allah nanti gurunya berdoa mudah. Ya Allah, apalagi sekarang ini saya sudah melihat Ustaz, beberapa bulan terakhir ini September, Oktober ini sudah banyak inden-inden pendaftaran inden di beberapa sekolah. Iya, betul. Hmm. Karena memang tadi Ustaz, trennya berbeda Ustaz, dengan dulu. Nggih, Jadi kalau dulu itu tahun ajaran baru itu kan mesti apa itu Juni, Juli. nggih. Sekarang enggak, Ustaz. Jadi jauh hari mereka sudah jogo-jogo ini. Jaga-jaga. Mulai rekrutmen SDM, mulai pendaftaran murid untuk inden dan sebagainya. Hmm. Karena ini kalau tuntas Ustaz, sampai eh, Desember Januari lah tuntas. Itu guru tidak harus mikir banyak-banyak. Nggih, Mereka tidak betul. konsen nanti untuk di aspek pembelajaran. Tidak mikir Hmm. lagi jumlah ininya, jumlah itunya, perlengkapan ini, perlengkap itunya. Nah, ya, kalau nanti murid itu baru di akhir atau di awal tahun ajaran baru bulan Juni Juli, ya kesibukan kita di sana. Hmm. Terus ndolek perangkatnya, ndolek macam-macam. Akhirnya kita tidak bisa fokus untuk membina guru. Iya, Ya, Ustaz. PR-nya terus bertambah, Ustaz. Iya. Memang itu. Iya. Eh, bulan yang lalu kami juga pernah mengisi di luar kota sebuah sekolahan di Hmm. kota Jember gitu ya. Hmm, Itu hmm, untuk tahun ajaran baru itu ya. Misalkan tahun ajaran hmm. sekarang ini ya. Itu bulan Oktober tahun yang lalu itu sudah tutup Ustaz. Karena muridnya sudah memenuhi itu Ustaz gitu. Iya, rata-rata sekarang begitu, Ustaz. Jadi tahun ajaran baru, saya kemarin ke daerah gitu, ada salah seorang yang mendirikan sebuah sekolah di sana. Untuk inden tahun ajarannya akan datang sudah dapat satu kelas, Pak. Ya Allah. Iya. Padahal saya tanya lagi, berapa targetnya? 3 kelas, Ustaz. Ini proses 2 sampai 3 kelas. Nah, untuk bisa membuat sekolahan itu sampai ada yang inden-inden sebelum waktunya gitu ya. Itu berarti kan menunjukkan sekolah itu berkualitas toh Ustaz. Nggih. Gitu loh. Ya, dodolannya seperti kemarin, Ustaz. Oke. Jadi lembaga itu memang sudah menyiapkan dari aspek-aspek perencanaan mulai dari awal sampai nanti di akhir sebuah pembelajaran. Iya. Makanya dia tidak, kalau dulu kan kita ini PPDB dimulai bulan Oktober Desember sudah ini udah ruame artinya kok di sini dan sebagainya. Padahal tidak. Karena apa lembaga ingin menyiapkan itu lebih baik lagi. Dan sekarang sudah banyak seperti itu inden-inden itu dengan berbagai apa itu pendekatan yang berbeda-beda, mulai dari apa yang mereka berikan dan sebagainya. Nah, Iya. inilah nanti dibutuhkan Ustadz. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan bagaimana membranding sebuah sekolah, Ustadz. Oh, siap, nggih Ustaz. Ya. Mm-mm. Ini Jadi kalau sudah. hari ini kita berbicara tentang guru, maka ke Heeh. depan kita nanti pertemuan berikutnya bagaimana membranding sebuah sekolah. Itu Oke, penting. siap Ustaz. Nggih, Hmm. nggih. Jadi Kalau catatan ya ada Ustaz. pelatihannya malah lebih bagus Ustadz itu. Nggih. Nanti School branding nggih. iya, Nggih school Ustaz. branding ini mau diwujudkan sekarang. Oke, siap Ustadz nanti ya. Nah, Ustadz yang dimuliakan Allah, monggo masih ada
sisa waktu 5 menitan ini kalau mau ada yang berpendapat, bertanya atau apa itu ya. Cukup seru ini. Eh, hanya Hmm. apa itu bermodalkan satu kata atau dua kata, sekolah berkualitas kata kita. Hmm. Ternyata banyak hal yang perlu kita ini kan ya Ustaz, kita bahas katanya. Hmm. Monggo Ustaz ada yang mau berpendapat atau ini bertanya dipersilahkan. Saya izin bertanya ya Ustadz ya. Monggo Nggih. Ustazah. Iya, tentang ini apa namanya? Sekolah berkualitas nih. Nggih. Sekolah Hmm. berkualitas salah satu kriterianya adalah itu tadi kualitas guru nggih. Kemudian Nggih. untuk yang berikut-berikutnya itu apa Ustadz? Hmm. Monggo Ustaz. Nggih. Jadi kemarin Ini sudah bahas ini Bang nggih. Nah, nggih. Dada. Jadi sebuah sekolah itu berkualitas kalau memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah aspek manajerialnya, sistem manajerialnya sudah tuntas. Itu dengan dekatan manajemen mutu saja. Nggih. Jadi mulai visi, misi, dan sebagainya sampai target, quality assurance, dan sebagainya sudah clear di situ. Kemudian yang kedua adalah penyiapan SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul itu ditentukan oleh masing-masing sekolah. Artinya targetnya dia mau mencari seperti apa. High level Nggih. atau di tengah atau di bawah. Nah, karena ini tergantung dari take home masing-masing Ustaz ya, gaji yang Nggih. diberikan oleh Nggih. lembaga. Nggih. Betul. Jadi kalau itu, nah jangan lupa ketika sistem manajerial bagus, SDM juga bagus, maka yang ketiga tolong ini dikuatkan namanya continuous improvement. Continuous improvement. Jadi Betul. perbaikan terus. SDM-nya sudah bagus, manajemen sudah bagus, berarti kan harus dilatih terus-menerus. Nah, kita Nggih. lepas itu aja. Ada pelatihan yang menyangkut aspek profesionalitas, yang kedua aspek kompetensi, moralitas, akhlak. Ini dua ini. Gitu. Ya, saya sering membuat Nggih. analogi itu seperti kisahnya Nabi Syuaib itu loh, Ustaz. Ketika Nggih. Nabi Syuaib mau mencari mantu, kemudian Hmm. muncul putrinya yang dua dengan Musa, itu kan mereka mengatakan, ya Abi, kalau engkau mau mencari karyawan itu, Mustajabal Qawiyul Amin. Kalau engkau mau mencari karyawan itu dua kriterianya. Yang pertama adalah Al-Qawiyu, dan yang kedua adalah Al-Amin. Alhamdulillah. Al-Qawiyu itu adalah profesionalisme dalam bidangnya, sementara Al-Amin itu adalah komitmen moralitasnya. Kualitasnya. Nggih. Iya. Jadi dua itu harus bagus. Makanya akhirnya sampai Nabi SAW menjadi menantu beliau. Nggih. Beliau Nabi Syuaib kan. Kan memenuhi dua kriteria yang diajukan oleh putrinya. Hmm. Profesinya, orangnya kuat, kekar, mampu membantu ketika saat sulit mencarikan air minum ternak-ternaknya, bisa saat itu dibutuhkan. Menjadi pengembala dan sebagainya butuh waktu itu. Tapi orangnya dari aspek akhlaknya bagus. Buktinya apa? Ketika berjalan sama putrinya Nabi Syuaib, mereka mengatakan, cukup ah depan engkau yang berada di belakang. Arahkan Ya. saya maju ke depan, kanan, kiri. Ini aspek moralitasnya. Nah ini yang ketiga tadi. Perbaikan dari aspek continuous improvement. Hmm. Kemudian yang keempat, jangan lupa, SDM-nya tadi guru-gurunya bagus dan sebagainya. Yang keempat adalah bagaimana menyiapkan lembaga ini harus memiliki studi komparatif. Ya, harus ada namanya belajar ke sekolah lain. Studi tiru lah, Ustaz. Itu ditiru. Nggih. Jadi studi komparatif ini adalah melihat sekolah-sekolah yang sudah sukses, mengantarkan anak-anaknya, baik lembaganya dan sebagainya. Ini yang wajib kita tiru. Bukan berarti ditiru semuanya, ya. ATM, Ustaz. Nggih. Amati, Tiru tiru, dan dan modif sesuai dengan sekolah modifikasi. kita. Betul. Iya, kan nggak mungkin diplek ATP, Ustaz. ATP ya. Amati, tiru, Tiru plek. pelak. Ya, kan nggak bisa itu. Jadi amati,
tiru, modif sesuai kelembagaan kita. Oke. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah lembaga itu akan semakin baik. Oke. Oke. Itu jadi dengan beberapa apa itu poin untuk menjadikan sekolah kita unggul itu, insya Allah nanti bisa dilakukan. Ya, ini memang tidak bisa bin salah bin Ustaz. Memang harus sekali lagi, yayasan lembaga itu penting sekali. Betul. Nah, sekarang ini ketika sekolah itu hanya diserahkan kepala sekolah dan guru, cenderung mereka akan pasif Oke. dan tidak mengenal dengan baik. Karena apa? Dukungannya dolek dewi loh, Ustaz. Kalau yayasan atau lembaga itu mereka peran sertanya bagus, maka insya Allah mereka akan menjadi support yang sangat mendukung bagi lembaga. Kepala sekolah dan tim guru mereka merasa tidak sendirian, Ustaz. Betul, ya, Ustaz. Ada temannya. Ya. Nah, itulah makanya mudah-mudahan sekolahnya dimanapun berada, asalkan tadi sebuah sekolah itu dikuatkan, insya Allah saya optimis sekolah itu akan lebih baik lagi. Oke. Itu Ustaz. Terima kasih. Oke. Nah, waktunya kok sudah sini kelihatannya. Sudah, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz, mohon alhamdulillah. maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Oke. Dan waktu ini kebetulan saya masih di luar kota, mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti kita sudah bisa bareng-bareng. Oke, Oke. Ustaz. Oke. Masih Ustaz. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aplaus untuk Ustaz Subianto. Oke. Oke. Ustaz Subianto, alhamdulillah kami haturkan terima kasih banget ini yang sebanyak-banyaknya untuk Ustaz Subianto karena sudah membersamai kami di bincang siang pendidikan di siang ini. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah sampai akhir ini sudah jam 14 lebih sedikit gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai acara bincang siang pendidikan kita. Terima kasih atas partisipasi dari ustadz-ustadzah sekalian gitu ya, dan bocoran gitu ya, bocoran untuk bincang siang pendidikan yang episode yang ketiga. Insya Allah akan kita laksanakan bulan depan. Kita akan mengambil tema tentang school branding atau branding sekolah, membranding sekolah gitu ya, gitu. Dan ini sesuai dengan dari jawaban dari Ustadz Subianto tadi terhadap tadi yang bertanya Ustadzah Desi, aspek apa saja sih sekolah itu berkualitas gitu ya. Yang pertama adalah aspek manajerialnya, yang kedua SDM-nya, kemudian yang ketiga yaitu adalah continuous improvement-nya atau peningkatan yang terus-menerus gitu ya. Kemudian ditambah dengan adanya studi komparatif gitu ya. Episode kita yang pertama dulu kita berbicara tentang sekolah yang bermutu gitu ya, berarti tentang manajemen mutu. Hari ini kita berbicara tentang guru yang berkualitas atau SDM gitu ya. Untuk yang pertemuan ketiga nanti insya Allah bulan depan ya, itu kita rencanakan setiap bulan sekali ini, insya Allah kita akan berbicara tentang school branding gitu. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah terima kasih sekali gitu ya atas atensinya, dan saya dari Esen Rufalah di dalam bincang siang pendidikan episode kedua ini kalau ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi dengan acara wabarakatuh. episode yang ketiga. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Ustadz. Sami-sami.